Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang hadis. Pertama ada Aprila sebagai pemateri 1, Dan Alicia sebagai pemateri 2. Nida pemateri 3, dan ada Anggota kita yang bernama Egi, Umar, Joko, sama Hibar. Dan saya Alfaya sebagai moderator. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti sesuatu yang diberitahukan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan, atau pengakuan, atau takrir. Fungsi hadis. Fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Allah dalam surat An-Nahl ayat 64, yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Dan hadis kedudukannya sebagai bayani dalam Al-Quran, yaitu menjalankan fungsi untuk menguatkan, menegaskan arti yang dalam Al-Quran atau disebut dengan takkid atau takrir, dan memberikan penjelasan apa yang tersebut dalam Al-Quran, yaitu menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran, merinci apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum, memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran, menetapkan suatu hukum dalam hadis yang secara yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam bentuk ini disebut isbat. Hubungannya dengan Al-Quran, pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengalaman itulah terletak tujuan yang ditugaskan. Tetapi pengamalan hukum Allah diberi penjelasan oleh Nabi, dengan demikian bertujuan supaya hukum-hukum yang diterapkan Allah dalam Al-Quran sesempurna dapat dilaksanakan oleh umat. Kesimpulan hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat, waktu yang singkat. 2. Hadis menurut istilah syairo ialah hati yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. 3. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kedudukan untuk ditaati dan mengikat semua umat manusia. 4. Fungsi hadis yang mana adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Bila kita lihat dari fungsinya, hadis dengan Al-Quran sangat berkaitan, karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya sebagaimana Telah disebutkan. Sekian materi dari kami, materi tentang hadis. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.